Prabowo tegaskan pelajar 3T jadi prioritas panel interaktif. Cucun Ahmad Syamsurijal luruskan pernyataannya yang viral. Beasiswa untuk 500.000 lulusan SMK bekerja di luar negeri. Tagih uang koperasi petugas dianiaya keluarga nasabah. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan selain 5 informasi tadi, kami juga akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah di Indonesia yang tertinggal dalam kualitas pendidikan. Pesan itu sebagai komitmen pemerintah untuk memastikan pemerataan akses dan mutu belajar bagi seluruh siswa. Dalam sesi interaktif melalui Zoom dengan 1.337 sekolah dari 38 provinsi di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Saat ini 75% sekolah telah menerima panel interaktif sebagai sarana belajar. Prabowo menyebut capaian tersebut sebagai awal yang baik dan mendapat laporan dari guru SDN 50 Banda Aceh bahwa perangkat digital membuat kelas lebih menyenangkan. Ia menargetkan 288.865 sekolah menerima perangkat digital tahun ini. Meski pendistribusiannya ke daerah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Interaktif digital ini untuk membuka sumber belajar yang ada di rumah pendidikan untuk menciptakan pembelajaran. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto kembali berinteraksi dengan sekolah-sekolah dari berbagai daerah, mulai dari Sumatera Utara hingga Papua. Ia menutup sesi dengan menegaskan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi prioritas demi masa depan pendidikan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo menegaskan sekolah 3T jadi prioritas penerima papan interaktif digital. Program ini bertujuan memeratakan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pada peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Kota Bekasi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T menjadi prioritas utama penerima papan interaktif digital. Penyaluran perangkat ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan dan memastikan anak-anak di daerah terpencil memiliki akses teknologi yang sama seperti di kota besar. Prabowo menyebut sebagian perangkat sudah tiba di sekolah-sekolah termasuk di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mendistribusikan perangkat secara merata serta memperkuat ekosistem pembelajaran digital melalui pembangunan studio pengajaran yang memproduksi materi berkualitas untuk seluruh sekolah di Indonesia. Masyarakat umum juga akan mendapatkan manfaat dari ekosistem digital ini. Suatu saat orang akan mengenang bagaimana 288.000 alat ini bisa didistribusikan ke semua sekolah di Indonesia, termasuk yang di 3T.
di tempat yang paling terpencil, yang paling terluar, dan di daerah yang paling tertinggal. Kita kirim ke situ. Bahkan itu prioritas pertama yang kita kirim. Alhamdulillah sebagian sudah sampai. Hanya saya dapat laporan ada 140 sekolah yang ada di pegunungan yang susah. Tapi insya Allah kita pun akan sampai ke situ. Dan kita akan dibantu oleh TNI dan Polri supaya semua sekolah akan mendapat kesempatan yang sama. Saudara-saudara sekalian, ini baru awal. Kita akan terus tingkatkan. Kita akan segera buka studio di Jakarta. Guru-guru akan memberi pelajaran ke semua sekolah di Indonesia. Guru-guru di daerah yang merasa perlu perkuatan, dia bisa buka. Dan semua modul ini nanti boleh diakses gratis oleh siapapun. Jadi kalau anak-anak atau orang tua di rumah punya gadget, ingin menatar, ingin memberi les anaknya, dia bisa buka dan memberi pelajaran di rumah. Semua ini akan tersedia untuk seluruh bangsa Indonesia. Dalam arahannya, Prabowo memberikan motivasi kepada siswa agar memanfaatkan fasilitas baru dengan tekun dan semangat. Ia juga menyoroti visi besar dalam membangun industri nasional, termasuk transportasi umum berbasis listrik, dan menutup dengan ajakan agar seluruh elemen bangsa bersatu membangun Indonesia yang kuat, adil, dan maju. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan itu ia sampaikan saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan merata di seluruh wilayah Indonesia. Prabowo menyampaikan hal tersebut saat meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas. Peluncuran program tersebut menjadi tonggak baru digitalisasi pendidikan nasional. Hingga saat ini, 75% sekolah di Indonesia telah menerima panel interaktif sebagai alat pembelajaran. Prabowo menyebut capaian ini sebagai awal yang baik karena memberikan akses materi belajar yang lebih cepat, menarik, dan setara bagi seluruh siswa. Dalam dialog dengan perwakilan guru SD Negeri 50 Banda Aceh, Prabowo mendapatkan laporan bahwa papan interaktif digital membuat kelas menjadi lebih menyenangkan. Ia menekankan target pemerintah ialah 288.865 sekolah di Indonesia menerima perangkat digital pembelajaran tahun ini, sambil mengingatkan bahwa pengiriman alat ke wilayah sulit tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh ada bagian dari Indonesia yang tertinggal, kualitas pendidikannya harus sama baiknya, dan salah satu cara kita adalah menggunakan lompatan teknologi digitalisasi. Dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua. Kita harus benar-benar memberi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali pemerintah yang saya pimpin akan memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita akan memperbaiki mutunya, kualitasnya, sarananya. Prabowo menutup sesi interaktif dengan pesan tegas mengenai prioritas pemerintah dalam memberantas korupsi untuk mendukung masa depan pendidikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan.
Dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirim 172.550 interaktif flat panel atau smart board ke sekolah-sekolah. Mendikdasman Abdul Muti menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengirim 172.550 interaktif flat panel atau smartboard ke sekolah-sekolah. Lalu sebanyak 43.002 smartboard sedang dalam proses pengiriman ke sekolah-sekolah. Bukan cuma membagikan, Muti menjelaskan bahwa Kemendikdasman juga memantau serta mengevaluasi penggunaan IFP ini. Muti melanjutkan sekolah yang telah menerima IFP ini terpantau sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa ini adalah bukti revolusi pendidikan yang diletakkan oleh Kepala Negara melalui digitalisasi pembelajaran dengan pembagian IFP. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Muliakan, kami melakukan monitoring dan juga melakukan evaluasi sekolah-sekolah yang telah menerima IFP atau digital panel. Sudah ada perubahan signifikan dalam proses pembelajaran, belajar dengan gembira, penuh semangat, dan capaian pembelajaran terus meningkat. Ini semua adalah bukti revolusi pendidikan yang diletakkan Bapak Presiden melalui digitalisasi pembelajaran dan pembagian IFP yang hari ini Bapak hadir secara langsung untuk meluncurkannya. Sebagaimana diketahui, pemberian smartboard ini merupakan bagian dari program digitalisasi pembelajaran. Dasar hukum penguatan program ini tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, hingga implementasi digitalisasi pembelajaran. Pada penggunaannya, smartboard berbeda dengan televisi pintar yang hanya menyajikan konten pembelajaran secara satu arah pada siswa dan guru. Dari Bekasi, Jawa Barat, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan 1 juta panel interaktif dipasang di sekolah-sekolah pada 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Ia menekankan bahwa teknologi modern menjadi kunci mempercepat transformasi dan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah mempercepat transformasi pendidikan melalui digitalisasi pembelajaran. Dalam peluncuran digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, ia menyampaikan target pendistribusian 1 juta panel interaktif pada 2026. Prabowo mengapresiasi pencapaian Kemendikbud yang berhasil memasang 173.000 unit smartboard hanya dalam 6 bulan. Lebih cepat dari perkiraan awal yang membutuhkan lebih dari 1 tahun. Ia menekankan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan menuntut keberanian masyarakat mengakui kekurangan sistem saat ini. Di akhir pidatonya, Kepala Negara menegaskan tekadnya untuk memastikan generasi muda Indonesia mendapat kesempatan terbaik untuk belajar, tumbuh, dan berprestasi. Saya berpikir program ini mungkin butuh 1 tahun lebih, tapi ternyata sejak kita canangkan, tadi dilaporkan 173.000 panel terpasang, dan alhamdulillah akhir Desember Menteri Dikdasmen menyampaikan insya Allah akan tercapai semua sekolah 288.000 sekian ratus. Tahun depan kita punya sasaran yang lebih besar lagi. Tahun depan sasaran kita adalah menambah 3 panel, berarti 3 kelas lagi untuk semua sekolah di Indonesia. Berarti tahun depan kita akan pasang insya Allah
1 juta panel kira-kira. Sekarang saya mengajak semua unsur, ayo mari kita bersatu semua unsur untuk membawa negara kita menuju negara yang sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia mengajak seluruh unsur bangsa berani melakukan lompatan besar melalui pemanfaatan teknologi modern. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke berita mancanegara, pemirsa. Konvoi bantuan kemanusiaan ke-224 dari Uni Emirat Arab kembali masuk ke Gaza pada 16 November 2025. Konvoi ini mengangkut ratusan ton bantuan untuk anak-anak yatim dan keluarga terdampak sebagai bagian dari operasi kemanusiaan berskala besar Valros Night 3 dari pemerintah Uni Emirat Arab. Konvoi bantuan Uni Emirat Arab ke-224 masuk Gaza melalui perbatasan Rafah, membawa paket-paket kemanusiaan untuk anak-anak yatim dalam inisiatif For the Children of Al Zaitun. Rekaman video memperlihatkan proses pemuatan bantuan ke atas kendaraan sebelum dikirimkan menuju wilayah Gaza. Media Emirat menyampaikan, konvoi terdiri dari 22 lori dengan total sekitar 426 ton bantuan, termasuk paket pakaian dan kebutuhan anak, serta bantuan makanan dan perlindungan untuk keluarga terdampak. Inisiatif For the Children of Al Zaitun sendiri diluncurkan pada Ramadan lalu, dengan tujuan membantu lebih dari 20.000 anak yatim di seluruh Gaza. Seluruh upaya ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan menyeluruh Valros Night 3 yang menggunakan koridor udara, laut, dan darat Uni Emirat Arab untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga Palestina di Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30 Brazil, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110 tahun 2025, hingga penanaman besar-besaran di degraded land. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki memimpin rapat pimpinan Kemenhut di Manggala Wadabakti pada Senin 17 November 2025. Kementerian Kehutanan menegaskan sejumlah agenda penting pasca COP30, mulai dari percepatan pengakuan 1,4 juta hektar hutan adat, respon positif dunia terhadap Perpres 110 tahun 2025, hingga penanaman besar-besaran di degraded land sebagai komitmen nyata aksi iklim. Menhut menilai bahwa hasil COP30 memberi energi baru. Menurutnya, sambutan internasional yang luar biasa harus dijawab dengan kerja keras, kolaborasi, dan eksekusi di lapangan. Apa yang dihasilkan di COP30, ya meskipun ini terus berjalan, saya kira hasilnya sangat baik ya untuk kita. Dua pernyataan yang menggembirakan ya, bahkan kalau istilah Pak Hasim itu di luar dugaan ya, terutama pertama tentang terbitnya Perpres 110 ya 2025. Itu sambutan yang luar biasa dari komunitas internasional. Yang kedua, pengumuman Pak Presiden yang saya sampaikan untuk komitmen kita untuk hutan adat 1,4 juta hutan adat ya, juga disambut dengan baik. Nah, saya kira ini bagian dari yang patut kita syukuri ya, tapi sekaligus ini menjadi agenda penting kita. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat menggelar sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Sidang paripurna beragendakan laporan Komisi 11 terkait fit and proper test, kantor akuntan publik hingga pengesahan RUU KUHP. Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Dasko, Cucun Ahmad Samsurijal, Saan Mustopa, dan Adis Kadir. Adapun rapat tersebut beragendakan penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 BPK tahun 2025, pengambilan tingkat keputusan 2 terhadap RUU KUHP. Selain itu, pengambilan keputusan tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian serta penyesuaian mitra komisi-komisi DPR. Kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 12 November 2025
Agenda rapat paripurna telah ditetapkan, namun terdapat usulan pergeseran agenda kedua menjadi agenda pertama, sehingga susunan menjadi sebagai berikut. 1. Pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 2. Penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 beserta laporan hasil pemeriksaan semester 1 tahun 2025 oleh BPK RI. 3. Pendapat fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap kantor akuntan publik pemeriksa laporan keuangan BPK RI tahun 2025 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 5. Penyesuaian mitra kerja komisi dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan bertanya kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara tersebut dapat disetujui? Setuju. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP kini resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR usai dibahas bersama pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik. Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan revisi Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHAP menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Mulanya Ketua DPR Puan Maharani mempersilahkan Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman untuk melaporkan hasil keputusan revisi KUHAP. Selanjutnya, pimpinan DPR meminta persetujuan kepada seluruh anggota Dewan dari masing-masing fraksi. Setelah itu, masing-masing fraksi menyatakan sepakat disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Adapun sebelumnya RUU KUHAP telah dibahas melalui Komisi 3 bersama pemerintah dengan melibatkan berbagai partisipasi publik sebelum disahkan. Setelah melalui pembahasan, Komisi 3 DPR bersama pemerintah sepakat untuk membawa RUU KUHAP ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyoroti maraknya kasus bullying di dunia pendidikan hingga menyebabkan beberapa siswa dan mahasiswa tewas ataupun trauma. Puan meminta komisi terkait dapat memanggil pemerintah untuk melakukan evaluasi. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya menyayangkan atas maraknya kasus bullying atau perundungan terhadap siswa maupun mahasiswa. Pasalnya, kasus bullying saat ini telah dinilai menjadi darurat, mengingat banyaknya siswa tewas akibat korban bullying. Puan meminta komisi terkait untuk dapat memanggil kementerian yang bersangkutan agar dapat mengkaji dan mengevaluasi dengan melibatkan psikolog maupun psikiater. Dirinya menilai pemuda dan pelajar merupakan generasi penerus bangsa, sehingga ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Terkait kasus-kasus yang sekarang muncul, tentu saja kami dari DPR RI sangat prihatin bahwa jangan sampai terjadi dan terulang kejadian bullying yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia, apakah itu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas. Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi. Jadi tentu saja DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian terkait untuk kemudian mengkaji dan mengevaluasi, dan pihak terkait dan mungkin profesional
psikolog atau psikiater atau ya pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi jangan sampai hal ini terjadi, karena pemuda-pemudi, pelajar dan anak-anak Indonesia adalah generasi masa depan kita. Jadi tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan bahwa dari mereka kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang kemudian membuat di antara mereka itu melakukan kekerasan, apakah itu kekerasan fisik, kekerasan mental ataupun kekerasan jiwa. Jadi ya, kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian atau pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi hal tersebut, dan kami sangat prihatin ini kejadian ini terulang kembali. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Ramai-ramai siswa SMA N72 Jakarta mau pindah sekolah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal meluruskan perihal pernyataannya yang sempat viral di media sosial terkait MBG pada beberapa waktu lalu. Cucun menyatakan pernyataan tersebut merupakan respon usulan penghapusan nomenklatur ahli gizi di SPPG yang diberikan kepada seorang wanita di salah satu forum. Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan bahwa pernyataan perihal ahli gizi dalam MBG merupakan respon usulan terkait video seorang wanita yang sempat meminta kepadanya terkait penghapusan nomenklatur ahli gizi di SPPG. Namun pernyataan Cucun tersebut disalahartikan sehingga menjadi perbincangan publik. Dirinya mengatakan pernyataan itu juga sebagai bentuk penegasan bahwa penghapusan nomenklatur ahli gizi malah akan berdampak ke profesi ahli gizi itu sendiri. Meski begitu, Cucun telah menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya. Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu. Nah kemarin itu berkembang, ada mitra yang berkembang, bukan hanya berkembang di sana. Awalnya kita tuh dari RDP Komisi 9 yang mengambil keputusan untuk mencari solusi kelangkaan terkait ahli gizi, akuntan. Nah teman-teman ahli gizi ini udah tahu di bawah menyampaikan usulan, ada kalimatnya agak sedikit jangan pakai embel-embel apa ahli gizi kalau emang mau diganti. Nah saya juga baru tahu ternyata si Persagi ini sama siapa BGN baru mau menindaklanjuti MOU yang sudah dari bulan Oktober. Nah di sini kan perlu ditertibkan seperti misalkan gini, tidak akan terjadi ada ahli gizi yang dari satu dapur pindah ke dapur yang lain. Kemudian juga tadi majelis etiknya sudah disampaikan. Karena belum ada MOU teknis saja, ya sudah disampaikan tadi. Makanya kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya, kalau mau diganti jangan pakai ahli gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi kan. Oke, itulah. Ya, tadi sudah saya sampaikan kan. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pasca peristiwa ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma. Para orang tua dan murid akan melakukan rapat bersama pihak sekolah.
Setelah selama lebih dari 1 pekan pasca kejadian ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan jika kegiatan belajar mengajar secara langsung atau dilanjutkan kembali secara daring baru akan diputuskan pada hari Senin melalui rapat yang akan dihadiri langsung oleh para orang tua hingga murid bersama pihak sekolah. Pramono juga memberi kabar dari pihak kepala sekolah jika ternyata banyak siswa yang berkeinginan untuk pindah sekolah akibat rasa trauma, yang membuat Pramono meminta pihak sekolah untuk merumuskan persoalan ini agar dampaknya tidak berkepanjangan. Kejadian di SMA 72 itu membuka mata kita semua bahwa suara sensornya nggak ada. Dan itu memang kebetulan ketika kejadian kan saya termasuk yang pertama datang. Dan ketika di rumah sakit saya ketemu dengan suspek yang melakukan. Waktu itu masih setengah sadar. Jadi menurut saya hal seperti ini nggak boleh terjadi. Kemarin ketika di Jakarta Utara saya kebetulan ketemu kepala sekolahnya. Saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah, batas waktu untuk pembelajaran yang pakai daring itu kan sampai dengan hari Senin. Hari Senin besok mereka akan mengundang para murid dan juga para guru dan murid untuk diberikan pilihan apakah mereka akan sekolah langsung atau melalui daring. Dan ternyata dampaknya juga di luar dugaan saya, banyak siswa yang kemudian minta pindah sekolah. Agar peristiwa serupa tidak terulang, Pramono meminta semua sekolah untuk mensensor kegiatan dan kepribadian para siswa secara ketat. Dari Jakarta, Gio Malau, Simpo TV melaporkan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan pemerintah telah menempatkan sektor perumahan sebagai salah satu fokus penyaluran kredit usaha rakyat pada tahun 2025 melalui skema KPP dengan target plafon sebesar 17,25 triliun rupiah untuk 27.961 debitur. Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat Marwarar Sirait mengatakan bahwa skema program kredit usaha rakyat menyasar 2 sisi sekaligus, mulai dari penyediaan rumah oleh para pelaku usaha kecil di sektor konstruksi dan pembiayaan permintaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada sisi penyediaan rumah, pemerintah menargetkan penyaluran sebesar 13,6 triliun rupiah untuk 7.742 debitur yang terdiri dari pengembang dan pelaku usaha kecil yang membangun hunian rakyat. Sementara itu dari sisi permintaan rumah menargetkan 4,19 triliun rupiah untuk 20.219 debitur, yakni masyarakat yang ingin memiliki rumah layak dengan skema pembiayaan terjangkau. Ini membuktikan kur perumahan karya dari pemerintahan Pak Prabowo yang pertama kali terjadi di Indonesia ini direspon dengan baik. Padahal kita baru mulai tanggal berapa? 21 Oktober. 21 Oktober ya, karena sistem kartu dan terintegrasi dengan perbankan. Sistem informasi kredit program. Ya. Jadi itu dalam waktu segitu sudah berapa? Kita sudah 492 miliar. Ya. Dan saya terima kasih ya kepada Bank Himbara, ya, pada BRI, Mandiri, BTN, BNI, semua ya, bank daerah dan juga bank swasta, khususnya Bank Nobu ya yang paling tinggi. Kalau BCA itu dia tidak dari subsidinya, dia bikin skema sendiri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Ronawayu, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir mendukung event-event kegiatan olahraga masyarakat yang bisa mendorong sport tourism. Menurutnya Kemenpora akan mendukung penuh kegiatan otomotif yang edukatif, inklusif, dan aman. Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Ikatan Alumni Teladan SMA 3 Jakarta dan IMI yang telah sukses menyelenggarakan Teladan Metropolitan City Rally 2025. Erick Thohir menyatakan mendukung event-event kegiatan olahraga masyarakat yang bisa mendorong sport tourism. Menurutnya Kemenpora akan mendukung penuh kegiatan otomotif yang edukatif, inklusif, dan juga aman. Kemenpora pun akan mendorong kegiatan seperti ini untuk diadakan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga menjadi destinasi sport tourism yang bisa mendatangkan wisatawan nasional maupun internasional. Pagi saya ke Borobudur Marathon, itu 11.500 peserta, naik terus. Dan sudah masuk kategori elit, City Rally bisa dikembangkan di banyak kota, kan ini sangat positif. Bayangkan kalau kota-kota juga punya event seperti ini kan sport tourism.
Apalagi kalau ada beberapa peserta dari luar negeri. Ini juga yang kita bangun. Jadi saya mendukung event-event kegiatan olahraga yang bisa mendorong sport tourism. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita kembali ke agenda Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia Cerdas di SMPN 4 Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, Presiden juga meresmikan penggunaan papan interaktif digital atau interaktif flat panel sebagai sarana belajar baru untuk sekolah di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto tiba di SMPN 4 Bekasi pada Senin pagi. Disambut meriah para siswa dan guru yang telah menunggunya di halaman sekolah. Sebelum meresmikan program digitalisasi pembelajaran, Prabowo bersama Mendikdasmen meninjau sejumlah kelas yang sedang melakukan proses belajar mengajar. Sesudah peninjauan, Presiden menuju ruang acara untuk melakukan peluncuran program digitalisasi pendidikan serta peresmian penggunaan papan interaktif digital atau PID. Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan bahwa pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa. Menurutnya, penerapan teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan merupakan syarat menuju kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Kita meresmikan program di pembelajaran digitalisasi, di mana cukup besar prestasi yang kita capai. Sudah 75% dari semua sekolah di seluruh Indonesia sudah menerima panel interaktif dan alhamdulillah panel ini kita harapkan untuk bisa membantu semua siswa di seluruh Indonesia untuk belajar lebih baik, belajar lebih semangat, belajar lebih cepat, punya akses kepada semua ilmu, semua bahan yang diperlukan. Jadi ini saya kira baru awal. Dengan kehadiran sarana pembelajaran digital ini, pemerintah berharap kualitas pengajaran di Indonesia dapat meningkat dan memberikan akses teknologi yang adil bagi seluruh siswa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai makna dan dampak konkret dari kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia. Kesepakatan keamanan yang diumumkan kedua negara merupakan penguatan mekanisme komunikasi tingkat tinggi antara Indonesia dan Australia. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memberikan penjelasan mengenai makna dan dampak konkret dari kesepakatan keamanan terbaru antara Indonesia dan Australia. Menurut Sugiono, kesepakatan keamanan yang diumumkan kedua negara merupakan penguatan mekanisme komunikasi tingkat tinggi antara pemimpin Indonesia dan Australia, terutama dalam respons dinamika kawasan Indo-Pasifik. Sugiono menegaskan, fokus kerjasama Indonesia-Australia saat ini adalah memperkuat media konsultasi dan koordinasi keamanan secara terbuka antar negara bertetangga. Itu adalah merupakan media konsultasi dalam rangka menghadapi di wilayah Indo-Pasifik. Jadi building blocks-nya adalah Lombok Declaration, kemudian DCA, Defense Cooperation Agreement antara kedua negara. Jadi intinya kalau misalnya ada sesuatu yang perlu dibicarakan terkait masalah keamanan itu ada konsultasi. Mas, itu kan predominantly based on keeping Soeharto 1995 dan DCA. Nah, itu kan di 1995 itu kan untuk merespon dengan China. Dengan kita ada defense pact dengan Australia sekarang ini, ada kekhawatiran nggak China? Dari mana respon dengan China itu? 1995? Nggak. No. Jadi gimana kalau misalnya itu ada? Tadi saya kira ini adalah merupakan bentuk kerjasama yang lebih intensif. Ini kan jalur media konsultasi. Mas, seperti kan? Ya. Australia merupakan tetangga kita tidak bisa tahu siapa tetangga kita. Apa yang terjadi di wilayah ini ya saling mempengaruhi.
Sugiono menegaskan bahwa Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik dengan pendekatan yang mengedepankan diplomasi, konsultasi, dan rasa saling menghormati antar negara tetangga. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Jakarta IP Market 2025 digelar pada 18 hingga 19 November di Hotel Grand Sahit Jaya Sudirman, Jakarta. Ajang lisensi berskala internasional ini hadir sebagai ruang kolaborasi antara kreator, pemilik IP, pelaku bisnis, dan investor untuk mendorong nilai ekonomi kreatif Indonesia ke level berikutnya. Komite Ekonomi Kreatif Jakarta bersama Asosiasi IP Kreatif Indonesia resmi membuka Jakarta IP Market 2025. Sebuah platform bisnis terkurasi yang mempertemukan pemilik lisensi kekayaan intelektual, brand global, dan industri manufaktur terbesar di Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, menandai komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif, serta menjadikan Jakarta sebagai pusat perdagangan IP di Asia Tenggara. Mokhtar Sarman selaku Chairman Jakarta IP Market menyampaikan, Jakarta IP Market hadir untuk menjawab kebutuhan industri, yaitu tempat di mana kreator, pemilik lisensi, brand, investor, dan manufaktur dapat bertemu dalam satu ekosistem bisnis yang benar-benar produktif. Acara ini itu bisa, ini sebenarnya sangat B2B sekali ya. Jadi kita juga men-showcase para produsen, merek, ya kan, advertising agency, pelaku-pelaku industri, apakah itu industri UKM atau industri besar pun bisa lebih mengapresiasi apa yang dinamakan kekayaan intelektual, khususnya yang dibuat oleh kita sendiri, oleh kreatif lokal sendiri. Ya, semoga ya kembali lagi industri ini bisa terus berkembang, bisa terus diapresiasi, orang masyarakat luas itu bisa lebih melek KI, ya kan, kekayaan intelektual. Apresiasi ini kepada Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Komite Ekonomi Kreatif Jakarta, serta seluruh pihak yang telah menginisiasi kegiatan ini. Nah, satu kebanggaan bagi saya hadir di sini. Ini pertama kali di Indonesia yang mempertemukan IP kreator atau pemilik kekayaan intelektual dengan brand dan manufaktur di dalam satu ruangan kolaborasi strategis. Ini sangat luar biasa ini. Nah, JPM ini menjadi peluang bagi IP kreator dan pelaku usaha untuk saling berkolaborasi sekaligus memperkuat komersialisasi karya secara berkelanjutan. Diselenggarakan pada 18 hingga 19 November 2025 di Hotel Grand Sahit Jaya. JIPM 2025 menghadirkan 28 perusahaan IP kreatif yang membawa lebih dari 100 IP lokal dan internasional. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Syafri Samsudin melakukan kunjungan kerja ke Aceh untuk meninjau kesiapan Batalion Teritorial Pembangunan 857 Gana Gajah Sora. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kemhan untuk memperkuat pembinaan satuan teritorial di wilayah. Menhan Syafri Samsudin didampingi Wakil Panglima TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat tiba di Kecamatan Mani, Kabupaten Pidi untuk meninjau kondisi dan kesiapan Yonter Pembangunan 857 GG. Dalam peninjauan ini Menhan melihat langsung sarana prasarana serta pelaksanaan pembinaan teritorial di satuan tersebut. Syafri menegaskan, Batalion Teritorial memiliki peran vital dalam memperkuat ketahanan wilayah, sekaligus menjadi pondasi utama bagi TNI dalam membangun kedamaian dan kesejahteraan di daerah. Selain itu, Syafri menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kesiapan satuan teritorial dalam mendukung tugas pertahanan negara. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hidangan makan bergizi gratis atau MBG menjadi motivasi utama para siswa untuk hadir dan belajar di sekolah. Fakta mengharukan ini terungkap dari kesaksian sejumlah guru sekolah dasar di Kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Siswa tetap datang meskipun sedang kurang sehat. Mereka merasa menu MBG sangat mewah dan terlalu sayang untuk dilewatkan. Sejak program utama pemerintah Presiden Prabowo Subianto itu menjangkau sekolah-sekolah di pedesaan, diantaranya Sekolah Dasar Katolik Wipangali, semangat belajar para siswa semakin meningkat. Dampak hidangan MBG menjadi motivasi utama bagi para siswa untuk masuk ke sekolah. Hal ini jelas terlihat pada hari Sabtu yang jumlah siswanya lebih sedikit dari hari sebelumnya, karena tidak ada pemberian hidangan MBG pada hari Sabtu.
Sekolah Dasar Wipangali salah satu contoh sekolah yang berada di lingkungan desa tertinggal. Kebanyakan warga desa bekerja sebagai petani lahan kering. Kehidupan mereka rata-rata berada di bawah garis kemiskinan sehingga sering kesulitan memberikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak. Dalam catatan statistik tahun 2024 lalu, di desa Wipangali terdapat 55 balita dengan berat badan kurang dan 37 anak berbadan pendek atau stunting, serta 37 anak kekurangan gizi. Ada beberapa anak yang kekurangan gizi dan berat badan serta stunting di sekolah ini. Di antaranya, Diadatus Fregi Bulu, siswa kelas 1 berusia 7 tahun, namun badannya tampak terlalu pendek, bahkan terlalu kecil untuk menggunakan meja belajar seperti teman-temannya. Sementara siswa di beberapa kelas lainnya tampak kurus karena kekurangan gizi, serta tidak berseragam lantaran tidak memiliki biaya untuk membeli seragam sekolah. Dari Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pelindungan serta pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Untuk itu pemerintah melakukan konsolidasi terhadap sekitar 1.300 brand lokal sebagai bagian dari percepatan substitusi produk dalam negeri. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan penertiban pakaian bekas impor ilegal hingga berbagai produk impor lain dilakukan untuk menjaga pasar UMKM di tanah air. Upaya ini tidak hanya bertujuan melindungi pelaku usaha kecil, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha para produsen lokal. Pemerintah kemudian melakukan konsolidasi terhadap sekitar 1.300 brand lokal sebagai bagian dari percepatan substitusi produk dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rantai nilai industri serta mendorong UMKM naik kelas. Sinergi Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan juga dipertegas untuk menyelaraskan kebijakan dan program yang mendorong UMKM semakin berdaya saing di pasar nasional maupun global. Nah, per hari ini tadi saya sampaikan ke Pak Mendak, kita sudah mengkonsolidir kurang lebih 1.300 merek brand lokal per hari ini. Dan yang nanti dalam waktu dekat akan kita segera bicarakan dengan seluruh pedagang-pedagang baju-baju bekas kita untuk mendorong substitusinya. Nanti juga dari Kementerian Perdagangan juga akan ikut berkolaborasi untuk bagaimana mempercepat dan melakukan akselerasi substitusi produk ini. Dari perspektif masing-masing kementerian, kita terus kebijakan kita yang selalu mendukung UMKM kita. Dengan penguatan koordinasi dan kebijakan bersama, pemerintah menargetkan UMKM Indonesia mampu menjadi pondasi ekonomi nasional yang semakin tangguh dan berdaya saing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Imigrasi Indonesia amankan buronan Interpol asal Tiongkok. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV dan informasi kami lanjutkan. Pemerintah menargetkan akan memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan kerja melalui program SMK Go Global pada awal tahun 2026. Program SMK Go Global merupakan pelatihan bersubsidi yang disiapkan oleh pemerintah untuk membantu lulusan SMK dan SMA dalam memperoleh keterampilan dan penguasaan bahasa asing sebelum bekerja di luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pemerintah berencana memberangkatkan 500.000 siswa lulusan SMK dan SMA untuk mengikuti pelatihan di luar negeri pada tahun 2026 melalui program SMK Go Global. Pemerintah juga akan menyediakan berbagai pelatihan tambahan melalui Kementerian P2MI yang mencakup peningkatan kemampuan bahasa, penguatan keterampilan teknis, dan penyesuaian dengan standar kompetensi negara tujuan. SMK Go Global ini diluncurkan dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Prabowo Subianto
Dalam program ini, pemerintah telah menganggarkan sebanyak 15-25 triliun rupiah pada tahun 2026. Adapun negara tujuan pelatihan pada tahun pertama ini akan difokuskan ke negara Jepang, Korea, Jerman, Hong Kong, dan Turki. Kita punya target 2026 insya Allah 500.000 yang akan diberangkatkan lulusan SMK dan SMA. Yang kedua, kita juga akan membenahi terutama Pak Menteri P2MI kerjasama dengan SMK-SMK kelas migran. Sehingga sejak dini kelas-kelas yang memang dipersiapkan untuk bekerja di luar negeri, kita minta untuk mengadopsi standar minimum kapasitas kompetensi bahasa yang disyaratkan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Keimigrasian Indonesia berhasil mengamankan 1 warga negara asing asal Tiongkok yang berstatus buronan Kepolisian Internasional atau Interpol. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan, buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia usai gagal melunasi pinjaman korporasi tersebut. Adapun buronan berinisial WZ ini tiba di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA pada 7 Oktober 2025 dan akhirnya diamankan keimigrasian Indonesia pada 13 November lalu. Kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB, selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu Kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Batam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hajar Aswad menjelaskan, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang Kepolisian Internasional sejak 11 November lalu. Nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana,
1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan. Karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirjenjal tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Pusat kota Nuremberg di Jerman mendadak terhenti ketika ratusan domba melintasi jalanan menuju padang penggembalaan musim dingin. Para turis dan warga setempat terlihat mengabadikan momen langka ini yang merupakan bagian dari tradisi penggembalaan musiman di wilayah tersebut. Inilah video yang memperlihatkan ratusan domba berjalan melewati toko-toko dan alun-alun utama kota Hauptmark. Domba-domba ini menjalani program pengembalaan musim panas untuk memelihara padang rumput dan ruang terbuka di kota. Seorang pengembala, Thomas Gargstatter, menjelaskan, grazing project berperan penting dalam konservasi lingkungan, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati. Gargstatter menyebutkan tantangan semakin berat bagi para pengembala karena menurunnya jumlah tukang daging dan persaingan pasar global yang membuat pendapatan tertekan. Iring-iringan domba yang dipimpin Gargstatter ini menempuh perjalanan sekitar 10 km dari padang rumput musim panas di timur Nuremberg menuju lahan musim dingin di bagian barat kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan Indonesia hadirkan internet terjangkau tanpa serat optik. Langkah ini bertujuan mempercepat pemerataan konektivitas bagi masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyaksikan penandatanganan kontrak komersial antara Surge, Orexai Jepang, dan distributor lokal di Jakarta Pusat pada 12 November 2025. Nezar menegaskan pemerintah berkomitmen memperluas konektivitas digital yang inklusif dan terjangkau melalui pemanfaatan teknologi Fixed Wireless Access 5G di frekuensi 1,4 GHz yang memungkinkan internet cepat tanpa menunggu pembangunan serat optik. Pemerintah menilai langkah ini selaras dengan strategi nasional mempersempit kesenjangan digital. Saat ini, penetrasi internet pita lebar tetap masih rendah dan kecepatan unduh Indonesia menempati posisi ke-9 dari 10 negara ASEAN, sementara biaya layanan internet tetap masih tergolong tinggi. It is a great honor to stand before you today at this significant commercial contract signing ceremony. This event is not merely a formality, it is a powerful declaration of shared vision, commitment, and action toward a digitally empowered Indonesia. Today, we move from conversation to concrete action. This signing ceremony is a direct, tangible outcome of the Memorandum of Understanding we established in the digital and communication realms. It is proof that our commitment to fostering a robust digital ecosystem is not confined to paper, but is being realized through strategic, market-driven partnerships. This is the kind of execution-focused collaboration that our nation needs. Ladies and gentlemen, we are looking forward to collaborating closely with Orexai, Surge, and the local distributor, and indeed with all ecosystem partners to ensure the successful and impactful execution of this project. Today, we signed the contract, but more importantly, we signed a pact for progress. We are laying the foundation for more connected, more equitable, and more prosperous Indonesia. Let us now turn this shared vision into a shared reality. Arigatou gozaimasu. Melalui kerjasama strategis ini, pemerintah memberikan dukungan penuh, termasuk penyediaan frekuensi 1,4 GHz untuk mendorong teknologi nirkabel berkecepatan tinggi. Proyek Indonesia-Jepang ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama UMKM, pendidikan jarak jauh, dan layanan teledimensi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan tinju antar pelajar SMA Arena Selatan Championship di Gor Bulungan, Jakarta Selatan, 15 November 2025. Pembukaan ditandai pemukulan lonceng oleh Menpora yang didampingi bersama anggota DPR RI Bambang Susatyo di atas ring tinju.
Apresiasi diberikan Menpora Erick atas terselenggaranya kejuaraan ini yang diinisiasi dan juga digelar oleh para pelajar sebagai solusi mengurangi aksi tawuran. Dalam hal ini, Menpora Erick juga mendukung penuh penyelenggaraan ajang olahraga yang bernilai positif ini. Apalagi kegiatan ini selaras dengan misi Kemenpora di bawah kepemimpinannya yang ingin membangun pemuda berkarakter patriotik, gigih dan juga berempati. Karena itu, Menpora Erick tidak ragu untuk mengundang Arena Selatan ikut hadir pada acara Indonesia Sports Summit 2025 yang akan digelar di Indonesian Arena, Komplek Gelora Bung Karno, 6 dan 7 Desember mendatang. Melalui ISS 2025 nanti, para penggagas Arena Selatan bisa lebih luas untuk menebarkan kebaikan serta memberikan informasi perihal kegiatan olahraga yang bersifat solutif. Bagaimana anak-anak muda SMA, SMP peduli mengenai kekerasan di remaja. Dan mereka melakukan event ini karena kesadaran. Dan kalau kita buat yang senior, nggak dilihat. Kalau ini antara mereka dan mereka mencari solusi. Dan ini adalah hal yang sangat positif. Saya sangat mendukung, ya, sesuai memang tentu beberapa pembicaraan yang sudah sampaikan bahwa kami dari Kemenpora juga ingin membangun pemuda yang punya karakter. Ya, apa sih yang saya bilang? Patriotik artinya cinta tanah air. Selain membuka dan juga menyaksikan pertandingan, Menpora Erick juga turut memastikan keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan kejuaraan ini. Prosedur-prosedur teknis maupun non-teknis yang diperlukan untuk memastikan kelancaran acara, menurut Menpora telah dipenuhi oleh panitia yang terdiri dari para pelajar SMA dan SMP ini. Menpora Erick pun berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi solusi dan juga berperan aktif di masyarakat, khususnya dalam mengurangi aksi tawuran yang banyak terjadi di kalangan pelajar. Sementara itu, anggota DPR RI Bambang Susatyo turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya Arena Selatan Championship yang digagas oleh para pelajar. Karena melalui kejuaraan ini, energi para pelajar yang biasa disalurkan di jalanan untuk tawuran diarahkan ke arena dalam kegiatan yang positif. Bamsud juga memberikan apresiasi kepada Menpora Erick yang senantiasa mengarahkan pembina generasi muda pada hal-hal yang positif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gelaran Small Medium Enterprise Expo 2025 kembali digelar dengan 35 tenan UMKM. Melalui gelaran ini, Pertamina menguatkan komitmennya dalam membuka ruang bagi UMKM agar terampil dan berdaya. PT Pertamina kembali menggelar Pertamina Small Medium Enterprise Expo 2025 dengan mengusung tema lokal jadi vokal di kawasan Blok M, Jakarta pada Jumat 14 November 2025. Pembukaan secara seremonial turut disaksikan Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita hingga Presiden Direktur Pertamina Foundation Agus Mashud. Diketahui Pertamina Smexpo tahun ini digelar sejak bulan Agustus lalu yang dihadirkan di beberapa kota. Kegiatan ini merupakan ajang rutin tahunan dengan menghadirkan pameran dan penjualan produk UMKM mitra binaan Pertamina. Korporat Sekretari Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan kegiatan Smexpo sebagai wujud kontribusi dan komitmen Pertamina dalam mendukung kemajuan UMKM di tanah air. Itu ada singkatannya Small Medium Enterprise Expo. Jadi ini khusus untuk teman-teman UMKM dan kami lakukan ini setiap tahun. Mulainya di sekitar tahun 2019-2020 pada saat waktu itu masih COVID dan ini insya Allah adalah tahun yang ke-6. Nah, sejak beberapa tahun terakhir itu kami melaksanakannya tidak hanya nasional tapi juga regional. Nah, tahun ini untuk DKI kita bersama dengan Pertamina Foundation menyelenggarakan di sini dihadiri oleh 35 tenan. Nah, ini nanti rencananya akan dilaksanakan di Blok M Hub ini dan pada tanggal 25 kita akan menyelenggarakan yang skala nasional. Nanti akan kita informasikan juga acaranya. Nah, kalau untuk pendapatan dari teman-teman UMKM kalau kita benchmark dari tahun-tahun sebelumnya itu ada peningkatannya cukup signifikan, Mas. Itu sampai 57% dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 35 tenan terlibat dalam Pertamina Smexpo Regional Jakarta 2025, mulai dari UMKM makanan dan minuman, garmen hingga kerajinan tangan. Presiden Direktur Pertamina Foundation sekaligus penanggung jawab pelaksanaan Smexpo 2025, Agus Mashud, mengungkapkan bahwa Smexpo tahun ini Pertamina telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk ekspor pinang dari UMKM asal Jambi senilai 1,3 miliar rupiah. Menurutnya, penandatanganan kerjasama tersebut adalah bentuk keberhasilan Pertamina atas dukungan yang diberikan kepada UMKM sejauh ini. Yang namanya kita reference paling bagus, di mana sebulan atau 2 bulan yang lalu Pertamina Foundation juga menjadi host untuk acara Smexpo di Yogyakarta. Kita dilaksanakan di Pasar Nasong.
transaksi yang terjadi waktu itu adalah mencapai 2,6 miliar rupiah dalam waktu 3 hari. Ini tentu saja menjadi start yang membuat saya nervous karena hari ini di Blok M, Hub, salah satu yang menjadi kebanggaan warga Jakarta, kita menyelenggarakan Smexpo kedua. Tentu saja harapan kita adalah prestasi bertemunya para UMKM dengan para pembeli harus bisa mencapai atas angka 2,5 miliar. Langkah Pertamina dalam membina UMKM patut diapresiasi. Pertamina konsisten memberi ruang dan kesempatan bagi para UMKM sehingga dapat terampil dan berdaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani angkat bicara perihal banyaknya kasus bullying yang kerap terjadi di dalam pendidikan sehingga pihaknya akan memanggil Kemendikdasmen untuk membuat aturan tegas guna meminimalisir terjadinya bullying. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irfani menyoroti beberapa kasus yang terjadi belakangan ini. Yang salah satunya terjadi di SMP Negeri 19 Tangerang Selatan. Seorang siswa tewas akibat diduga menjadi korban bullying. Lalu menilai kondisi bullying telah menjadi darurat dan memprihatinkan, khususnya dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, Komisi 10 DPR meminta Kemendikdasmen untuk membuat aturan yang tegas mengantisipasi bullying. Rencananya Komisi 10 juga akan secepatnya memanggil Kemendikdasmen untuk mencari jalan keluar dari kasus tersebut. Kalau memang aturan yang ada di situ sangat lemah, maka saya meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membuat aturan baru yang tegas terkait dengan bullying ini. Ini kondisi sudah sangat darurat, kondisi sudah sangat memprihatinkan. Dalam waktu dekat kami akan mengundang Kemendikdasmen untuk melaksanakan rapat kerja di Komisi 10 dalam rangka mencari solusi, mencari jalan keluar terbaik agar bullying tidak terjadi lagi, agar kekerasan fisik, kekerasan verbal tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah kita. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi menyambangi ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Kompleks Parlemen Senen, Jakarta pada Senin siang. AMPK melaporkan perihal dugaan ijazah palsu terhadap salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS. Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS terkait dugaan ijazah palsu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Koordinator AMPK Betran Sulani mengatakan, dugaan tersebut menyangkut perihal gelar jenjang pendidikan doktor atau S3. Melalui Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, diharapkan kasus tersebut dapat segera ditindaklanjuti. Ya, jadi nama saya Betran Sulani. Kami dari Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi hari ini mau mengadukan membuat laporan yang bertujuan ke MKD terkait dengan dugaan salah satu hakim MK yang menggunakan ijazah palsu berinisial AS. Jadi kami berharap bahwa melalui MKD DPR RI bisa menindaklanjuti dan juga bisa melaksanakan tugasnya untuk apakah ada dugaan-dugaan atau indikasi-indikasi melanggar kode etik dan lain-lain. Jadi kami memiliki kajian demikian, makanya kami mendatangi MKD DPR RI. Kami melaporkan salah satu hakim MK inisial AS. Jadi saya nggak bisa sebut nama lengkap, hanya bisa sebut inisialnya. Salah satu hakim MK
berinisial AS. Ya, salah satu hakim MK yang diduga berjasa palsu ini kan inisialnya AS. Kami merujuk ada beberapa nama itu. Kemudian kalau dilihat dari latar belakangnya sudah cukup lama kan, jadi hakim, salah satu hakim di MK. Tapi kenapa baru sekarang dilaporkan? Terus ijazah yang Anda duga palsu itu level apa? SD, SMP, SMA atau universitas? Jadi, dan diduga palsunya indikasinya apa? Nah, jadi kami mendapatkan informasi dari beberapa media, bahkan media salah satu di Polandia. Jadi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Polandia sedang memeriksa salah satu kampus yang itu merupakan asal kampus dari saudara yang sedang kita duga menggunakan ijazah palsu terkait dengan S3-nya. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani menegaskan tidak akan melaporkan balik pelapor perihal tudingan kasus ijazah palsu dirinya. Ia menilai tudingan tersebut sebagai suatu hal yang wajar, sehingga langkah melaporkan balik secara hukum tidak diperlukan. Hakim Konstitusi Arsul Sani memastikan pelapor tudingan kasus ijazah hakim palsu yang ditujukan kepada Barreskrim Polri tidak akan diperpanjang secara hukum. Arsul menyoroti mekanisme melaporkan balik tidak diperlukan, mengingat hal tersebut sewajarnya terjadi sebagai seorang hakim. Diketahui memang tudingan ini muncul pada 14 November lalu, di mana salah satu anggota Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi melaporkan ijazah doktoral hakim konstitusi tersebut palsu. Adapun secara putusan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak dapat melaporkan masyarakat dengan tuduhan adanya pencemaran nama baik. Dirinya mengungkapkan gelar strata 3 yang dimiliki melalui sepak terjang yang naik turun, mengingat kesibukan dirinya sebagai seorang legislator pada tahun 2014, sehingga gelar doktornya terselesaikan pada tahun 2023. Saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya lah atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan itu. Ya, saya kok merasanya begini, Mas. Bagi saya, ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional saja lah. Dan kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Ya. Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya, ya, tentu saya harus bijak. Itu adik-adik saya. Jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu apa, adik-adik saya atau anak-anak saya masih mahasiswa. Ya. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Polresta Bandara ungkap penipuan calon pilot. Informasi peristiwa akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan informasi kami lanjutkan. Upaya pencarian dan evakuasi korban bencana longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah di hari kelima terus dilakukan oleh tim gabungan. Sampai hari kelima pasca longsor pada Senin, tim gabungan telah menemukan korban tewas yang ditemukan sebanyak 16 orang. Upaya pencarian dan penyelamatan korban bencana longsor di wilayah Cilacap memasuki hari kelima pada Senin 17 November 2025 dengan perkembangan yang cukup berarti. Tim SAR gabungan kembali menemukan 3 korban dan 2 unit sepeda motor. Setelah menghadapi medan berat dan cuaca yang tidak menentu, tim SAR gabungan akhirnya menemukan titik terang. Puluhan alat berat berupa ekskavator dikerahkan untuk menyingkirkan material longsoran yang tebal dan padat. Pada pukul 8:57 waktu Indonesia Barat, tim SAR menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Setelah proses penggalian yang dilakukan secara hati-hati, 3 jenazah korban longsor berhasil dievakuasi secara bertahap
yaitu Nilda Nur Fauzia 9 tahun pada pukul 8.57 waktu Indonesia Barat, kemudian Wafik Nur Aini Zahra 15 tahun pada pukul 9.37 waktu Indonesia Barat, dan Cahyanto 57 tahun pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Majenang untuk proses identifikasi lebih lanjut. Setelah itu, 2 unit sepeda motor yang tertimbun material juga berhasil dievakuasi, yaitu motor jenis Beat dan Mio J pada pukul 9.11 waktu Indonesia Barat. Dengan ditemukannya 3 korban ini, total korban meninggal yang sudah dievakuasi mencapai 16 orang. Hingga kini pencarian masih dilakukan untuk 7 korban lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam lapas, seorang pemuda ditangkap petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut merupakan titipan dari warga binaan lapas. Seorang pemuda berinisial AS warga Priuk, Kota Tangerang, diamankan petugas keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang setelah diketahui akan menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu. Pelaku diamankan setelah petugas mencurigai gerak-gerik pelaku saat berada di area parkiran. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan 1 buah bungkusan di dalam kantong celana pelaku yang diindikasikan narkoba jenis sabu-sabu seberat 1 gram. Kepala Seksi Administrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pemuda Tangerang, Fadli Rahman Safaat, mengatakan bahwa jajarannya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh seorang pemuda. Dirinya menambahkan bahwa Lapas Pemuda Tangerang berkomitmen akan menindak tegas peredaran narkoba di dalam lapas sesuai dengan instruksi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang pemberantasan narkoba. Kami Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang telah melakukan penggagalan narkoba yang diindikasikan narkoba masuk ke dalam lapas. Pada sekitar pukul 13.30 siang tadi, salah satu petugas kami yang berinisial P itu mencurigai gerak-gerik orang tak dikenal di depan area lapas. Anggota kami segera untuk menggiring orang tak dikenal tersebut ke P2U untuk melakukan atau pelaksanaan penggeledahan. Dan dari penggeledahan tersebut kami temukan di kantong celana AS, ya, orang tak dikenal tersebut, ditemukan 1 paket narkoba yang diindikasikan narkoba, yaitu sabu-sabu. Selanjutnya pelaku beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. 1 dari 3 pelaku penganiayaan petugas koperasi inisial S ditangkap di kediamannya di Jalan Rakyat Medan, Sumatera Utara. Pria yang diketahui merupakan salah seorang keluarga nasabah ditangkap sehari setelah peristiwa pengeroyokan terhadap seorang wanita, Michelle Gultom, dilaporkan ke Polsek Medan Timur. Bu, ibu kan minta aku kan? Ibu bayar, kayak mana? Ibu bayar, ya. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar pada Senin 17 November 2025 sore mengatakan peristiwa penganiayaan yang dilakukan keluarga nasabah terjadi pada Kamis 6 November 2025 lalu. Saat itu korban yang merupakan petugas koperasi mendatangi rumah nasabahnya untuk menagih iuran koperasi. Namun saat melakukan penagihan terjadi cekcok mulut antara korban dengan nasabah dan keluarga. Ya, pakai itu ya, kau lempar ya. Kau lempar kan? Kau lempar aku kan? Yang berujung pada penganiayaan dan pengeroyokan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka memar di bagian wajah diduga akibat pukulan. Agus mengaku saat ini pihaknya telah mengamankan 1 tersangka, sedangkan 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kemudian 4 orang laki-laki keluar dari rumah melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara ada memukul dengan kayu dan ada memukul dengan tangan sehingga korban mengalami luka dan membuat laporan ke Polsek Medan Timur. Pemicunya tersinggung dengan penagihan yang mana merupakan kewajiban dia membayar tagihan yang ada pada zaman yang dilakukannya. Kepada ketiga tersangka yang buron dihimbau untuk menyerahkan diri ke Polsek Medan Timur. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Dua pemancing dilaporkan hilang setelah terseret ombak besar di pantai Cikeas, Desa Girimukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 16 November 2025 pagi. Hingga Minggu siang, kedua korban belum ditemukan. Kejadian terjadi sekitar pukul 8:15 waktu Indonesia Barat saat kedua korban tengah memancing di area bebatuan pantai. Menurut Kapolsek Ciemas AKP Denny Miharja, ombak besar tiba-tiba datang dan menyapu keduanya hingga terjatuh ke laut. Kedua korban sempat berusaha bertahan dengan berpegang pada batu, namun ombak tinggi menarik mereka ke tengah laut sebelum akhirnya hilang. Korban diidentifikasi sebagai Ujang Agus berusia 40 tahun, warga Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, dan Dedi Setiawan berusia 35 tahun, warga Kelurahan Cidadap, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Masing-masing diketahui mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang saat kejadian. Dua saksi di lokasi, Sopian dan Gilang, melihat langsung momen kedua korban terseret ombak dan segera melaporkannya kepada pihak berwenang. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satgas Kementerian Lingkungan Hidup bersama PT Persanda Pamuna Industri PT PPLI pada Senin 17 November 2025 memusnahkan 1 ton udang CS137 terkontaminasi radioaktif. Udang dimusnahkan dengan cara ditungku dengan suhu di atas 800 derajat di salah satu perusahaan pemusnahan limbah B3 Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Di tengah pengungkapan pakaian alat pelindung diri atau APD, Satgas Cesium 137, Kementerian Lingkungan Hidup, memusnahkan sedikitnya 494 kardus udang yang terkontaminasi radioaktif. Udang yang terkontaminasi radioaktif ini dimusnahkan di dalam tabung tungku dan dilebur dengan suhu di atas 800 derajat Celcius, sesuai standar ramah lingkungan. Hari ini kita melakukan upaya pemusnahan terhadap udang terkontaminasi radioaktif cesium 137. Ya. Dari 3.250 kotak karton yang diperiksa, ya, terdapat 494 kotak karton udang yang terkontaminasi cesium 137. Di mana kandungan cesium 137 pada udang itu sebesar 10,8 becquerel per kilogram dasar. Ya, berdasarkan rekomendasi dari Bapak Pren dan juga Badan Karantina atau Barantin Indonesia, maka kami dapat melakukan pemusnahannya. Dan berdasarkan rekomendasi tersebut kita lakukan pemusnahan di Pusat Pengolahan Limbah B3 PPLI di Cilengsi. Di mana dalam pemusnahan ini kita tentu menerapkan protokol keamanan radiasi dan keamanan lingkungan. Kita menggunakan metode insinerasi, menggunakan vertical stopper, ya. Kemudian juga vertical stopper ini dilengkapi dengan peralatan pengendalian emisi udara, serta juga kami dilengkapi juga dengan peralatan continuous emission monitoring emisi yang dihasilkan. Kemudian juga alat pengendali emisi udaranya itu adalah untuk mencegah debu-debunya terlepas keluar. Jadi ini aman, ya, karena kita menggunakan peralatan yang memang dilengkapi dengan alat pengendali pencemaran udara dan juga sistem monitoring udara secara kontinu. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian di Migacoan Ampera Cilandak pada 16 November 2025 sore terekam CCTV. Pelaku terlihat memanfaatkan kelengahan korban untuk membawa kabur tas berisi barang-barang bernilai tinggi. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria berjaket navy dan berkupluk putih mendekati tas milik korban yang terletak di lantai. Pelaku terlihat menyeret tas tersebut dengan kakinya sebelum membawanya pergi tanpa disadari oleh pemiliknya. Korban diketahui kehilangan satu tas berisi iPad, MacBook, dompet, serta kunci motor. Total kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Seorang pemuda ditemukan terkapar di permukiman warga di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya pada Senin malam. Korban bersama rekannya sempat berkelahi dengan pelaku, diduga perkelahian ini dipicu motif asmara. Seorang pemuda berusia 20 tahun ditemukan terkapar di permukiman warga Jalan Raya Condet Gang HMIZ, Keramat Jati, Jakarta Timur pada Senin malam.
Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di tubuhnya. Sebelumnya warga sempat mendengar pertengkaran antar pemuda. Dalam pertengkaran yang berujung perkelahian ini, seorang pemuda tewas sementara satu pemuda lainnya mengalami luka-luka. Kalau pelaku itu tinggal di sini. Nah, terus kalau korban tinggalnya di belakang Menara Cardik, Halim, belakang BAKN. Nah, katanya uber-uberannya itu dari PGC. Dari PGC di sini nggak ketusuk. Ya, silakan. Korban ditusuk, Pak? Iya, korban ditusuk. Awalnya kenapa sih, Pak? Itu permasalahan yang saya nggak tahu persis. Katanya melibatkan perempuan juga. Ya, mungkin permasalahan perempuan lah. Jelas. Jadi Pak ngekos di sini atau gimana sih, Pak? Kalau yang pelakunya memang kos di sini. Kos di sini. Udah berapa lama, Pak? Udah tahu belum, Pak, pelakunya? Sudah lama kalau di sini. Pelakunya dibawa polisi kan? Sudah dibawa ke polsek, sudah diamankan. Dia menyerahkan diri atau emang ditangkap? Memang ditangkap sama warga. Ditangkap warga. Itu pas kejadian jalannya lagi sepi atau bagaimana, Pak? Memang sini jalannya sepi. Jalannya sepi sini nih. Jadi kalau habis maghrib udah nggak ada orang lewat. Paling ya 1-2 aja. Korban ada berapa? 2. Yang satu dirawat di rumah sakit Polri. Cewek? Laki-laki. Laki-laki semuanya? Dua-duanya? Tusuk sini ya. Belakang. Yang satu lagi, Pak? Ya? Yang satu lagi kondisi gimana? Meninggal. Oh, meninggal. Kalau pelaku satu orang? Ya? Pelakunya satu orang? Pelakunya satu orang. Oh, berarti dua-duanya meninggal? Enggak. Satu meninggal, satu. Luka jadi dirawat di rumah sakit Polri. Ditusuk juga sama pelaku, Pak? Betul. Ditusuknya udah dari luar apa baru di sini? Di sini bareng-bareng. Jadi mungkin nusuk yang satu langsung nusuk yang kedua. Karena boncengan kan. Itu pelaku naik motor juga? Ya? Pelakunya naik motor juga? Kayaknya pakai. Oh gitu. Udah kejaran dulu ya Pak tadi, Pak ya? Betul. Mulai dari PGC katanya udah kejaran. Untuk korban tewas dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedangkan korban luka-luka dilarikan ke IGD Rumah Sakit Polri. Pelaku sendiri telah diamankan dan dibawa ke Polsek Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengungkap penipuan calon pilot yang merugikan korban hingga miliar rupiah. Kasus terungkap setelah korban dijanjikan menjadi pilot maskapai swasta, namun sudah 1 tahun tak kunjung terrealisasi. Terhenti sudah langkah tersangka RTI penipu berkedok lowongan kerja sebagai pilot. Setelah ditangkap Satuan Resmo Polresta Bandara Soekarno-Hatta saat sedang asyik bersembunyi di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku diduga telah melakukan penipuan calon pilot dengan meminta uang pelicin hingga ratusan juta kepada satu korban berinisial ENA. Ada juga korban JN dengan kasus yang sama dan satu korban sedang mengumpulkan bukti sehingga total kerugian sementara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kasus ini berawal ENA yang usai lulus sekolah penerbangan ingin segera bekerja sebagai pilot. ENA berkenalan dengan RTI lewat temannya dan menjanjikan akan memasukkan bekerja sebagai pilot di maskapai swasta. Namun dengan syarat harus ada uang pelicin. Setelah semua uang ratusan juta diberikan ENA, namun hingga 1 tahun lamanya tak kunjung mendapatkan panggilan. Sadar telah ditipu, korban pun melapor ke Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Ibda Astono, Kanit Ranmor Polresta Bandara Suta, menjelaskan ada lebih dari 2 korban yang telah melapor dengan kasus yang sama, dengan modus akan mempekerjakan korban sebagai pilot di maskapai swasta. Namun, harus membayar sejumlah uang untuk sebagai pelicin. Motif pelaku mencari keuntungan pribadi. Untuk kronologis awal, yaitu ada korban datang ke Polres Bandara Soekarno-Hatta, mengaku menjadi korban penipuan. Untuk dia dijanjikan sebagai pilot di salah satu maskapai di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang. Jadi nanti korban bisa bekerja sebagai pilot. Total kerugian yang dialami korban yaitu 550 juta rupiah. Untuk korban sementara masih ada 2 orang. Untuk modus tersangka melakukan penipuan ini yaitu menjanjikan kepada para korban untuk bisa bekerja sebagai pilot di maskapai penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dengan cara memberikan sejumlah uang kepada tersangka yang nantinya akan bisa masuk bekerja sebagai pilot. Untuk motifnya sementara masih didalami penyidik.
Tetapi untuk kesimpulan awal, untuk motif tersangka yaitu untuk keuntungan pribadi. Untuk pelaku sendiri bekerja di lingkungan Bandara Soekarno-Hatta. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta masih mengembangi kasus penipuan ini karena bukan tidak mungkin ada korban lainnya. Sementara pelaku dijerat pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara meringkus 3 begal sadis yang aksi terakhirnya viral di media sosial. Para pelaku yang ternyata berstatus residivis dalam kasus serupa diringkus saat tengah tertidur di sebuah hotel. Inilah rekaman CCTV aksi pembegalan yang dilakukan komplotan begal yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu. Korban yang melintas di Jalan Meteorologi Medan dikejar pelaku yang mengendarai sepeda motor dan kemudian membacok korban dari belakang hingga menyebabkan korban terluka. Korban sempat melakukan perlawanan meskipun akhirnya gagal dan sepeda motor korban berhasil dibawa kabur pelaku. Berdasarkan rekaman CCTV ini, petugas Subdit Jatanras Polda Sumatera Utara kemudian mengidentifikasi para pelaku yang kemudian ditangkap di 2 tempat berbeda. Satu pelaku ditangkap di sebuah hotel saat tengah tertidur pulas, sedangkan satu pelaku lagi ditangkap di area pergudangan kawasan Medan Tembung saat tengah bekerja. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Riko Taruna Mauruh, Senin sore mengatakan, aksi kejahatan ketiga pelaku bukan kali pertama. Dalam aksinya, para pelaku juga selalu menggunakan senjata tajam dan selalu melukai korbannya. Para pelaku bahkan juga berstatus sebagai residivis dalam kasus serupa. Diikuti dari belakang oleh pengendara motor dan menghampiri korban, menendang korban sampai jatuh dan membacok korban dengan sebilah parang. Para tersangka bahwa mereka biasa melakukan hal tersebut, jadi bukan baru sekali. Sudah berulang-ulang, mudah-mudahan ini kami dapat pengembangannya. Kemudian dari ketiga orang tersebut semuanya residivis dengan kasus yang sama. Dalam kasus ini, ketiga pelaku yang ditangkap kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut melalui Guspurla Koarmada 3 berhasil menggagalkan penyelundupan BBM ilegal dari kapal penangkap ikan. Sebanyak 40 ton bahan bakar minyak jenis solar disimpan dalam 4 palka ikan. Kapal penangkap ikan KM Bangka Jaya 9 diamankan petugas TNI Angkatan Laut Gugus Tempur Laut atau Guspurla Koarmada 3 dari perairan utara Pulau Buru, Maluku pada Kamis 13 November 2025. Penangkapan dilakukan saat patroli rutin TNI Angkatan Laut dari Koarmada 3 menggunakan KRI Pana 626 digelar melewati perairan laut Maluku dari Muara Baru, Jakarta menuju Samudra Pasifik. Petugas menemukan sebanyak 40 ton solar ilegal disimpan di dalam 4 palka. Di kapal tersebut, para ABK pun tidak memiliki buku pelaut. KKM Muala Laim hingga masinis juga tidak memenuhi ketentuan safe mining sesuai pasal 135 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Hasil pemeriksaan tersebut, maka ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KM Bangka Jaya 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 4 buah palka ikan, palka ikannya ruang muat ikan yang digunakan untuk memuat bahan bakar jenis solar sejumlah kurang lebih 40 ton tanpa dilengkapi dengan dokumen atau manifest muatan dan dilengkapi dokumen keterangan alih fungsi dari palka tersebut. Ini merupakan dugaan tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas, pasal 23 ayat 2, junto 53 huruf B, di mana pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling tinggi 40 miliar rupiah. Berikutnya kesalahan yang kedua dan ketiga terkait dengan undang-undang pelayaran, di mana terdapat 16 anak buah kapal tidak memiliki buku pelaut atau disijil
dan KKM, mu'alim, masinis tidak memenuhi kriteria safe manning yang tentunya Kapin 2 tetapi masih SKK 60 nautical mile. Selanjutnya, terhadap penemuan dugaan tindak pidana tersebut terhadap KM Bangka Jaya 9 dilaksanakan atau diberi perintah headcop dan dikawal menuju ke pangkalan Koderal 9 Ambon. Selanjutnya kapal tersebut ditarik ke dermaga Irian Satrol Kodaeral 9 Ambon guna diproses hukum lebih lanjut. Tindakan pelanggaran tersebut disanksi pidana penjara 4 tahun dan denda paling banyak 40 miliar. Muatan BBM tersebut diduga akan diperdagangkan secara ilegal di tengah laut, seperti praktek yang selama ini terjadi. Dari Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.